Yo, what's up guys? Kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian yang nonton sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe terlebih dahulu guys, biar aku makin semangat ya teman-teman. Dan bisa kalian tonton juga video-videoku untuk sebelumnya. Dan terima kasih buatlah kalian yang sudah mendukung sampai sekarang. Oke, jadi untuk di kontenku kali ini aku mau membuatkan dapat gratisan Epic Assembles nih guys dari Konami. Nah, ini macam-macam pemain yang gratis dari Konami guys. Nanti aku kasih tahu kelemahan dan kelebihan setelah aku tanyain ya semua. Ya untuk statistik kan sudah tahu semua lah pasti. Lah aku ini sudah tanyain ke para player-player yang sekiranya yang sudah punya pemain itu gimana sih tentang pemainnya itu gitu loh guys. Oke, untuk yang pertama untuk kelemahan si Oliver Kahn lah, ini lambat merespon bola terobosan guys. Jadi orang yang pakai ini mungkin ngerasain ya untuk yang dapat lawan yang meta terobosan ini susah. Soalnya ini kiper bertahan bukan kiper agresif ya. Lalu jarang keluar untuk menghalau crossing. Jadi karena memang di bawah 190 guys untuk tingginya ini. Dan tidak cocok dapat lawan striker yang sundulan. Nah itu. Untuk kelebihannya itu lompatannya memang tinggi. Jamnya bisa sampai 90 guys. Refleksnya cepat jika ada bola bawah. Untuk bola bawah saja ya, untuk 1 versus 1 dengan lawan. Dan rating pemain bisa tembus 106. Jadi kalau kalian yang pengejar rating bisa ambil ini. Apalagi kan Konami kan jarang ngeluarin bansos yang tipe kiper guys. Ini menurut para pemain-pemain e-football. Dan yang kedua itu Bebeto. Ini aku kelemahannya itu untuk postur tingginya itu kurang ya buat untuk sundulan. Karena striker itu menurutku harus bisa sundul, bukan hanya modal lari aja sih. Minimal bisa sundul juga. Cuma ini kurang banget untuk statistik sundulannya dan lompatannya. Lalu kontak fisik kurang, ini ditenggor dikit ya. Itu katanya itu bisa sampai jatuh lah atau susah lah. Lalu untuk kelebihannya, speednya buat terobosan bagus. Memang untuk speednya ini oke banget lah. Kalau kalian yang cari striker yang tipe pelari kencang. Dan kedua pemain lincah dan licin, jadi ini enteng guys. Buat kalian yang pakai ini mungkin bisa enak juga karena memang selicin itu dan seenteng juga ya. Apalagi gaya mainnya kalian jago gocek gitu, cocok lah. Dan ketiga itu kelemahan si Xabi Alonso ya. Ini aku taruh di Xabi Alonso. Untuk kelemahannya itu speednya kurang. Memang sekitar 80-an lah. Lalu kedua kurang bagus sebagai DMF. Kan banyak player juga banyak gaya mainnya orkestrator tapi ditaruh DMF lah. Ini untuk Xabi ini kurang banget ya. Ketiga, keseimbangan dan fisik agak kurang juga. Harusnya sebagai gelandang itu fisik nomor 1 juga ya. Karena kan itu tugasnya ngontrol bola. Untuk kelebihannya, umpan manja yang bagus. Ini umpan terobosan itu bagus banget dan sering memberikan striker yang umpan-umpan manja guys. 2, tendangan bebas yang akurat. 3, posisi naik turunnya fleksibel. Jadi bisa menyerang, bisa turun gak terlalu jauh banget juga. Penguasaan bolanya juga bagus guys. Untuk selanjutnya itu ada Paul Scholes. Kelemahannya itu kesadaran menyerangnya kurang guys. Meskipun sebagai IMF itu gelandang serang. Kalau kesadaran menyerangnya kurang ya otomatis gak disebut sebagai IMF ya. Lalu tinggi dan lompatannya juga kurang. Ini hanya mengandalkan kontrol bola aja guys. Jadi sundulan gak bisa, menyerangnya kurang gitu. Untuk kelebihannya umpan terobosan yang bagus banget. Ini ngasih umpan manja juga ke striker seperti contohnya si Xabi Alonso ya. Dan lebih bagus posisi di JMF meskipun sebagai IMF, tapi ini lebih bagusnya itu di JMF guys. Dan penguasaan bolanya bagus, sangat bagus itu. Buat kalian yang pakai ini pasti kalian berkomentar kan, karena ini memang bagus.
Untuk selanjutnya itu ada Martin Caceres. Untuk kelemahannya satu aja ya. Untuk respon lama rebut bola sebagai LB. LB ini memang gelandang, ini kan tipenya kayak gelandang back sayap menyerang kan. Cuma ini lambat banget kalau rebut bola karena memang kesadaran dan keterlibatan bertanya itu kurang teman-teman. Lalu untuk kelebihannya itu banyak banget. Untuk ini Martin Caceres itu broken card bagus di posisi CB atau back tengah ya. Itu broken banget itu, setara 107 kalau nggak 106. Speednya sudah 90 lebih, itu sudah oke banget kalau sebagai back. Lalu ketiga, tinggi standar tapi lompatannya oke banget. Lompatannya tinggi. Tingginya ini kan 180. Terus lompatannya bisa sampai 80 atau 85 kalau nggak salah itu. Cuma tinggi banget. Oke, ini King Danielson ya. Jangan lupa King, harus pakai King ya. Jangan Danielson aja. Ya, untuk kelemahannya banyak banget sih seriusan. Ini sayap menyerang tapi suka melebar sendiri dari posisi. Ini aku review dari diriku sendiri karena aku punya pemain ini. Dan kesadaran menyerangnya kurang, padahal posisinya sebagai LWF. LWF itu sayap menyerang, tapi kesadaran menyerangnya kurang. Lalu sundulan dan selalu kalah duel dengan back lawan. Ini mudah tumbang sih ini kalau Danielson. Tapi untuk kelebihannya, speednya kenceng banget. Dua bakar umpan silang cocok. Yang main meta crossing itu bagus. Lincah dan licin, seriusan memang lincah dan licin banget ini Danielson. Mudah untuk diarahkan. Lalu cocok untuk gaya main melebar ke sisi. Kalau kalian main SBC atau penguasaan bola, susah pakai ini. Dan selanjutnya itu ada Dragon Stojkovic. Itu kelemahannya kesadaran menyerangnya kurang jika sebagai IMF, sama seperti Paul Scholes tadi. Gak cocok ini disebut sebagai IMF. Lalu kedua, postur pendek plus lompatan, kontak fisik, semuanya kurang. Ini minus banget. Ini kalau kalian ambil ini menurutku rugi. Lebih baik ambil si Paul Scholes karena sudah ada umpan mata elang juga. Kalau yang ini nggak ada. Lalu untuk kelebihannya, larinya cepat banget sebagai gelandang tengah. Seriusan, kalau gelandang tengah speed kenceng itu bagus sih. Itu plus bonus lah. Kedua, kontrol bola, dribble, licin. Cocok buat main yang suka gocek. Jadi kalau kalian yang main santai terus gocek-gocek, ini bagus kalau pakai ini. Lebih bagus di CMF, bisa cepat di posisi naik turunnya. Sama seperti Xabi Alonso, ini standar lah. Naik turunnya nggak terlalu tinggi banget. Selanjutnya itu ada Diego Forlan. Kelemahannya agak berat ya buat yang suka main gocek lawan. Jadi ini seperti kopiannya si Batistuta ya. Agak berat ini. Tapi nggak seberat Batistuta, ingat teman-teman. Lalu kedua, tidak cocok dengan gaya main crossing karena lompatannya kurang. Jadi jump dan sundulan itu kurang banget untuk si Diego Forlan. Tapi kalau kalian main satu sentuhan langsung shoot, ini bagus ini si Forlan. Terus kelebihannya, tendangannya super kilat dan akurat. Jadi seperti Batistuta, seperti yang aku bilang, itu tendangannya keras tapi akurat, auto masuk ya. Dan selanjutnya itu speed bagus untuk pemburu gol. Speednya oke banget ini. Cocok buat pakai 2 CF juga, 2 striker. Ini sangat bagus untuk duet lah. Lalu selanjutnya itu yang terakhir si Fabio Cannavaro. Ini kelemahannya postur pendek ya. Selanjutnya tidak disarankan duet dengan CB perusak juga. Ini tipenya destroyer. Ini kalau kalian bilang enak ini pakai 2 CB destroyer, kalian belum ngerasain lawan divisi 1 ya. Itu nggak ada yang pakai 2 CB di divisi 1 guys. Lalu selanjutnya speednya tergantung racikan sendiri. Ini aku taruh kelemahan kenapa, kalau sesuai dengan racikan otomatis itu speednya sangat kurang ya, minim, hanya 85 atau 83. Tapi kalau racik sendiri bisa sampai 90. Lalu kelebihannya kesadaran dan keterlibatan bertanya yang tinggi banget. Ini 11-12 sama si Carles Puyol Barcelona ya guys. Jadi sangat oke banget untuk sebagai CP kalau bola bawah ya.
Lalu rating tembus bisa sampai 106. Ini untuk kalian pengejar rating. Dan itu bisa kalian baca juga untuk selanjutnya kelebihannya. Dan ini jadi segini aja untuk kontenku. Semoga kalian yang nonton menikmati juga. Dan ini semua kelebihan dan kekurangan lalu kelemahannya ini semua aku rangkum semua ya. Aku riset dari para pemain-pemain player eFootball yang sudah pakai pemain ini. Jadi kalian kalau misalnya ada yang kurang atau kurang cocok juga, itu bisa komen di bawah ya guys. Oke, see you next video ya guys.